Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah, pada pertemuan hukum perizinan pada minggu ke-9 ini, kita akan mengakhiri penjelasan kami tentang berbagai pengertian tentang perkuning. Sebagaimana kita pahami bahwa perkuning itu kan merupakan satu nama hasil unifikasi hukum, di mana pengertian secara umumnya adalah bisa berupa izin, bisa berupa dispensasi, bisa berupa konsesi, dan bisa berupa lisensi. Kali terakhir kita akan berbicara tentang konsesi. Kalau mengacu pada bagaimana Van der Pot membedakan antara dispensasi, izin, dan konsesi, maka konsesi ini adalah sifatnya sesuatu yang sifatnya berguna dalam rangka kepentingan umum, tetapi perlu diatur. Maka konsesi ini adalah pengertiannya adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah kepada pihak ketiga atau pihak swasta untuk melakukan tugas dalam rangka menciptakan kesejahteraan umum atau disebut dengan bestur syarah. Pelimpahan kewenangan itu adalah masuk kategori delegasi, bukan mandat. Jadi pemerintah memang yang seharusnya menurut aturan perundangan, maka merekalah yang seharusnya menciptakan kesejahteraan umum itu. Dari sebagian apa yang disebut dengan kesejahteraan umum, maka pemerintah memandang bahwa tugas itu akan lebih profesional, akan andai kata dilakukan oleh pihak swasta profesional tertentu. Maka pemerintah dapat melakukan pendelegasian, pelimpahan kewenangan dengan konsekuensi karena itu delegasi, maka pemerintah sebagai delegan akan kehilangan kewenangan. Dan penerima delegasi atau delegataris adalah dapat berbuat atas nama diri sendiri. Apa yang dilimpahkan adalah sebagian tugas daripada pemerintah. Umpamanya katakanlah pemerintah ingin menciptakan kota bersih. Pemerintah ingin menciptakan zona hijau di kotanya. Atau pemerintah ingin mengatur bangunan secara profesional. Lalu mereka melihat bahwa ada pihak swasta tertentu yang memiliki keahlian untuk mengatur itu. Pelimpahan gitu, tugas negara atau pemerintah kepada pihak swasta dengan cara delegasi itu namanya konsesi. Sehingga oleh Jenderal Husein Kusumaatmadja, hubungan antara pemerintah dengan swasta adalah tidak bersifat kontraktual, tapi bersifat pelimpahan kewenangan, atau mereka bahasakan sebagai menggabungkan atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status. Dan sekalian, tentang izin, dispensasi, dan konsesi, sebetulnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 telah mengatur tentang kewenangan pemerintah itu, yaitu Undang-Undang tentang Sistem Pemerintahan. Dalam pasal 39 itu pemerintah memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin, dispensasi,
dan atau konsesi dengan berpedoman pada asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan aturan perundangan. Jadi kewenangan itu ada dan jelas sekali pengertian izin, dispensasi, dan konsesi menurut undang-undang ini adalah bentuknya basekeeping, bentuknya ketetapan. Nah, pemerintah memiliki kewenangan untuk itu. Lalu apa bedanya antara izin, dispensasi, dan konsesi? Izin, dispensasi, dan konsesi sebetulnya adalah satu ketetapan yang sebelum mendapatkan ketetapan itu telah mendapatkan persetujuan daripada badan atau pejabat pemerintah tentang kegiatan yang akan dilakukan. Hanya perbedaannya kalau izin gitu ya, izin itu adalah kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan yang memerlukan perhatian khusus dan atau memberikan atau memenuhi ketentuan peraturan perundangan. Jadi umpamanya orang mau melakukan usaha, orang dalam rangka melakukan usaha, maka sebetulnya sebelum usaha itu dilakukan, sebelum izin keluar gitu, maka mereka telah mendapatkan persetujuan tentang rencana kegiatan usaha itu. Lalu setelah perencanaannya atau persiapannya telah memenuhi ketentuan aturan perundangan, dan itu merupakan satu kegiatan yang memerlukan perhatian khusus, katakanlah izin usaha tentang pabrik tapioka gitu. Ya, maka ini adalah akan terbit yang namanya izin. Jadi izin itu adalah diperlakukan bagi satu usaha yang memerlukan perhatian khusus dan usahanya telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan. Lalu apa bedanya dengan dispensasi? Sama, jadi sebelum usaha itu dilakukan, maka telah mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari pemerintah. Cuman usaha yang dilakukan dan perlu mendapatkan dispensasi itu ada usaha yang pada prinsipnya dilarang atau usaha itu memang diperintahkan. Nah, orang yang mendapatkan dispensasi adalah orang yang diberikan dispensasi terhadap sesuatu yang dilarang atau diperintahkan. Dilarang berarti yang semula dilarang menjadi boleh. Kalau yang diperintahkan, maka karena ada dispensasi, maka orang tersebut tidak harus menjalankan perintah daripada badan atau pejabat itu. Ini namanya dispensasi. Sedangkan konsesi itu adalah sama. Jadi sebelum kegiatan itu dilakukan, mereka telah mendapatkan persetujuan. Lalu setelah itu, setelah persiapannya ada, maka muncul kesepakatan. Antara siapa? Antara badan atau pejabat pemerintah dengan pihak badan usaha milik negara bisa, badan usaha milik daerah bisa, atau pihak swasta. Jadi kegiatan yang perlu perhatian khusus, yang muncul ketetapan karena ada kesepakatan, itu adalah namanya konsesi. Jadi kita telah mampu membedakan antara izin, dispensasi, dan konsesi berdasarkan
Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014. Nah, satu permohonan izin dispensasi atau konsesi yang diajukan oleh pemohon itu ada ketentuannya bahwa pemerintah memiliki kewajiban dalam waktu 10 hari untuk memberikan jawaban. Apakah jawaban tentang disetujuinya permohonan itu atau ditolaknya permohonan itu. Itu adalah bagian daripada kewenangan pemerintah. Jelas sekali, izin, dispensasi, dan konsesi tidak boleh menyebabkan kerugian negara. Itu jelas sekalian, supaya kita menjadi paham akan itu, maka silahkan Anda untuk menjalankan atau mengerjakan tugas-tugas dalam rangka mendalami antara apa itu pengertian izin, dispensasi, dan konsesi. Selamat untuk mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.